Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel Usaha Hobi, yaitu salah satu channel yang berbagi video cara beternak burung puyuh petelur. Jadi channel saya ini bukan bermaksud untuk mengajari apalagi menggurui, tetapi hanya sekedar berbagi cara saya merawat burung puyuh petelur yang saya pelihara ini, supaya bisa menghasilkan produksi yang maksimal dan menguntungkan bagi kita sebagai peternak. Pada saat ini juga saya masih dalam proses belajar bagaimana supaya burung puyuh bisa menghasilkan telur yang maksimal, bisa terhindar dari wabah penyakit, dan bisa menghasilkan keuntungan yang cukup sesuai dengan jumlah populasi yang kita pelihara ini. Perlu teman-teman ketahui, sudah 2 minggu ini saya tidak lagi menggunakan pakan fermentasi, karena dari hasil percobaan pakan fermentasi sekitar 2 bulan ternyata tidak menghasilkan hasil yang maksimal, hanya membuang waktu dan tenaga saja. Jadi saat ini saya sudah tidak lagi memfermentasi pakan, terutama pakan yang bahannya berasal dari dedak dan bekatul. Itu sudah saya hilangkan dari pakan alternatif yang saya racik ini. Saya hanya menggunakan jagung tepung, kemudian konsentrat ayam petelur, dimana jagung tepung dan konsentratnya saat membeli sudah dicampur, lalu ditambahkan dengan jagung menir atau jagung giling. Saya memilih jagung giling yang butirannya yang paling halus seperti yang tampak pada video ini. Mengapa saya tidak lagi menggunakan dedak padi sebagai bahan campuran dari pakan alternatif ini? Karena menurut ilmu nutrisi, dedak padi itu mengandung asam pitat atau zat anti nutrisi yang bisa menghambat penyerapan zat fosfor dan protein pada usus. Menurut ilmu nutrisi, asam pitat atau zat anti nutrisi tersebut bisa dikurangi kadarnya dengan cara memfermentasi. Tetapi daripada repot-repot memfermentasi, akhirnya saya membuang atau menyingkirkan bahan dedak tersebut dari pakan alternatif yang saya buat ini. Saya hanya menyusun pakan ini hanya menggunakan 2 bahan saja. Maksudnya bahan utamanya yaitu konsentrat ayam petelur dan jagung dengan perbandingan 1:1. Hanya saja jagungnya itu saya buat 2 jenis, yaitu dengan menggunakan jagung tepung sebanyak 15 kg dan jagung menir sebanyak 10 kg. Untuk takaran konsentrat ayam petelurnya sebanyak 25 kg plus 1 kg mineral. Secara singkat, campuran kedua jenis bahan ini akan menghasilkan kandungan nutrisi berupa protein kasar sebesar 22% dan kalori sebesar 3000 kilokalori. Perhitungan kalori tersebut tentunya berdasarkan perhitungan kasar jagung murni. Tetapi di sini saya masih menggunakan jagung tepung yang pastinya diragukan kemurniannya. Pastilah jagung tepung ini dibuat atau dihaluskan bersamaan dengan tongkolnya sehingga mengurangi nilai
nutrisi, dan kandungan kalorinya jika dibandingkan dengan jagung menir atau jagung giling. Dampak positif yang saya perhatikan dari pemberian pakan tanpa campuran dedak padi dan pegatul ini, juga tanpa melalui proses fermentasi terlebih dahulu, ternyata konsumsi pakan burung puyuh itu lebih sedikit atau lebih hemat. Jika saya hitung, jumlah pakannya tidak menyentuh angka 25 gram per ekor per hari, hanya sekitar 22 dan 23 gram saja per ekornya. Coba kita perhatikan kotoran dari penggunaan pakan tanpa dedak dan bekatul ini, juga tanpa melakukan proses fermentasi. Seperti inilah keadaan kotorannya selama 2 hari untuk populasi 30 ekor per kotaknya. Kotorannya cukup kering dan juga jumlah kotorannya tidak terlalu banyak. Lain halnya dengan penggunaan pakan dengan menggunakan dedak atau bekatul. Jumlah kotoran yang dihasilkan oleh burung puyuh yang mengkonsumsi pakan yang masih menggunakan campuran dedak padi, jika puyuh tersebut menghabiskan 1 sak pakan, maka kotoran yang dihasilkan akan menghasilkan 1 sak kotoran juga. Lain halnya dengan pakan tanpa dedak, maka 1 sak pakan hanya menghasilkan setengah sak kotoran saja. Untuk produksi telur yang dihasilkan oleh burung puyuh yang diberi pakan tanpa dedak dan tanpa fermentasi ini, setiap harinya stabil di angka 80%, atau jika dihitung beratnya sekitar 4 kilo 8 on. Cukup memuaskan jika dilihat dari umur burung puyuh ini, yaitu rata-rata di atas 6 bulan, 10 bulan, 1 tahun, bahkan ada yang berumur 15 bulan. Dengan angka produksi hanya sebesar 80% ini, alhamdulillah masih bisa mengantongi keuntungan sebesar Rp50.000 per harinya dari populasi beternak puyuh sebanyak 550 ekor. Tetapi saya tidak menyarankan penggunaan pakan alternatif ini untuk daerah yang ada penjualan pakan murninya, karena pakan alternatif ini masih jauh dari kesempurnaan, juga repot untuk mengaduknya. Demikianlah, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.